Kejadian ini bermula ketika Rudy mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan baru di Pulau Dewata, Bali. Saat itu Rudy pun langsung menanyakan kejelasan tentang pekerjaan apa yang dia jalani selama berada di Pulau Bali. Singkat cerita, Rudy dijelaskan akan bekerja sebagai driver ojek online di daerah Denpasar. Tanpa pikir panjang, Rudy langsung bergegas menuju ke Pulau Bali. Di sana Rudy sudah ditunggu oleh temannya. Ia disediakan kos sebagai tempat tinggal selama Rudy berada di Bali. Sesampainya di Bali, Rudy tidak langsung bekerja. Ia harus menjalani beberapa tahap tes hingga akhirnya ia lolos dan bisa bekerja sebagai driver ojek online. Seminggu berlalu, Rudy masih saja belum memutuskan untuk bekerja. Di sana Rudy hanya berkeliling Denpasar sembari menghafalkan ruas-ruas jalan di sana. Setelah hafal, Rudy memulai pekerjaannya dengan mengantar salah satu mahasiswa dari universitas di sana. Lanjut setelah itu, Rudy mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya. Hingga suatu ketika Rudy mendapatkan orderan makanan di mana orderan tersebut berjumlah sangat banyak. Setelah makanan selesai dipesan, Rudy pun akhirnya langsung bergegas mengantarkan makanan itu ke tempat tujuan. Jalan demi jalan telah Rudy lalui, hingga tempat yang dituju telah ditemukan. "Ini aneh," kata Rudy. Tak disangka ternyata tempat tujuan orderan itu adalah sebuah rumah kosong. Karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, tanpa basa-basi Rudy langsung memutar balik motornya hingga memacu motornya lebih cepat dari sebelumnya dan memutuskan langsung kembali ke kosannya. Sesampainya di kosan, Rudy dengan sukarela membagikan makanan-makanan tadi kepada teman-temannya. "Banyak sekali, Ruth?" tanya teman Rudy. "Iya, barusan dapat orderan fiktif. Masa alamat tujuannya di rumah kosong sih?" jawab Rudy. Sambil terus ngobrol, mereka memakan sendiri makanannya. Hingga pada suatu hari, Rudy memutuskan untuk tidak bekerja untuk sementara waktu. Rudy hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain game di kosannya. Keesokan harinya, Rudy kembali bekerja karena dirasa hatinya sudah tenang. Hingga sore semua berjalan lancar. Rudy terus mengaktifkan aplikasinya. Saat azan maghrib tiba, dia mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa berpikir lama-lama, Rudy langsung menerima orderan tersebut dan bergegas menuju ke restoran yang dituju. Setelah makanan selesai dibuat, Rudy pun berangkat menuju ke tempat tujuan yang dimana itu memasuki perumahan elit. Di perumahan tersebut banyak rumah-rumah yang berukuran besar dan megah. Sebelum masuk, Rudy meminta izin terlebih dahulu ke security setempat. "Pak, permisi, minta izin mau mengantarkan makanan di sana," kata Rudy. "Baik mas, sampean langsung aja ke sana," jawab bapak security-nya. Rudy pun langsung berangkat ke sana. Alamat tujuannya pun sudah ketemu. Rudy turun dari sepedanya. Dia pun memanggil-manggil orang yang ada di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Rudy melihat sekeliling sambil mencari bel. "Sepertinya tidak akan kedengaran jika dipanggil dari sini," kata Rudy sambil mencoba menghubungi lewat handphonenya. Rudy menemukan bel rumahnya di pojok dekat gerbang. Rudy pun menghampiri bel tersebut dan menekannya hingga terdengar suara dari dalam. "Halo Pak, sudah di mana?" Ternyata telepon Rudy sudah diangkat dan menanyakan keberadaan Rudy. "Sudah di depan rumahnya Mbak nih," jawab Rudy. "Oh iya sudah Pak, saya keluar dulu," kata customer tersebut.
Akhirnya Rudi mencoba menunggu. Tidak lama Rudi menunggu karena pemilik rumah sudah keluar. Wanita cantik sekitar umur 20-an memakai kaos pendek dan hot pants. "Mbak Cici ya?" tanya Rudi. "Iya mas, ini uangnya," jawab Cici. "Waduh, saya tidak ada kembalian mbak," kata Rudi. "Loh ya udah kalau gitu saya ambil uang pas dulu ya mas," jawab Cici. Sebelum Cici kembali, Rudi memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk oleh Cici. "Tunggu sebentar ya mas," kata Cici sambil berjalan kembali masuk ke rumahnya. Cici terus berjalan cepat dengan sedikit lari kembali ke rumahnya. Cici sengaja tidak menutup kembali gerbang rumahnya. Sambil menunggu Cici mengambil uang pas, Rudi pun mencoba melihat seisi rumah Cici yang sangat luas. "Bagus banget rumahnya," kata Rudi dalam hati. Di gerbang tersebut tanaman dan di tengahnya terdapat air mancur yang indah. Sekitar 15 menitan Rudi menunggu, namun Cici masih saja belum keluar. Karena capek berdiri, Rudi memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu bata di dekat gerbang. Lama Rudi menunggu, hampir sudah sekitar 30 menit, hingga akhirnya Rudi memutuskan untuk memanggil Cici dari luar gerbangnya. Kalau dipikir pakai logika, Rudi sangat percuma memanggil Cici, karena kan jaraknya emang jauh dari gerbang depan ke pintu rumah Cici. Entah mengapa si Rudi ini lupa jika di situ ada bel rumahnya. Saat Rudi memanggil-manggil si Cici, tiba-tiba dia dikagetkan oleh security yang menepuk pundaknya. "Mas, ngapain manggil-manggil orang di dalam sana?" tanya Pak Security. Sambil menoleh ke arah Pak Security tadi, Rudi menjawab, "Mbak Cici pesan makanan lewat ojol, Pak." "Sebentar mas, sini dulu," kata Pak Security itu. Akhirnya Rudi berjalan 1-2 langkah dan berada tepat di samping Pak Security tadi. Mereka semua membelakangi rumah itu, lalu Pak Security tadi berbisik kepada Rudi. "Rumah ini sudah lama kosong mas," kata Pak Security. "Mana mungkin pak," jawab Rudi yang tidak percaya dengan perkataan Pak Security itu. "Iya, pemilik rumah ini meninggal dunia, lalu keluarganya pindah dan rumah ini kosong sudah lama," kata Pak Security yang mencoba menjelaskan. "Kok bisa pak? Tadi itu mbaknya keluar, dia ngambil makanannya. Karena uang yang dikasih nominalnya besar, jadi saya minta diambilkan uang pas saja," kata Rudi. "Coba sampean lihat ke belakang mas, itu rumahnya sudah kosong," kata security itu dengan nada sedikit menekan. Rudi menoleh ke belakang, alangkah kagetnya Rudi. Rumah yang tadinya bagus berubah menjadi rumah kosong yang tidak berpenghuni dan tak terurus, di mana ada banyak sawang-sawang di temboknya, juga rumput alang-alang yang sudah tinggi. "Astagfirullahaladzim," kata Rudi. Badan Rudi lemas dan gemetar. "Tapi pak, makanannya tadi dibawa masuk rumah itu juga loh," kata Rudi yang masih tidak percaya. "Lah, dibawa kemana mas? Itu loh makanannya masih nyentel di sepeda kamu," kata Pak Security sambil tangannya menunjuk ke arah motor Rudi. Rudi semakin lemas dibuatnya. "Lalu tadi itu siapa pak?" tanya Rudi sambil mulutnya gemetaran. "Sudah mas, ayo kita ke pos dulu. Mas nenangin diri dulu di sana," kata Pak Security tersebut. Akhirnya mereka berjalan ke arah pos yang dimaksud. Saat itu Rudi menuntun sepedanya karena memang jaraknya hanya beberapa langkah saja, dan juga karena Pak Security-nya juga membawa sepeda pancal. Sesampainya di pos, Pak Security itu memberikan segelas air putih kepada Rudi. Lalu dia menceritakan memang banyak kejadian di rumah itu sebelum Rudi. Motifnya sama, memesan makanan lewat ojol. Namun banyak juga yang akhirnya mengetahui terlebih dahulu kalau rumah itu kosong, sehingga ojol tersebut langsung buru-buru untuk putar balik. Namun juga ada beberapa yang mengalami kejadian seperti Rudi, di mana menurut ojol tersebut rumah itu awalnya bagus, namun akhirnya justru seram. Bahkan ada juga ojol yang mengantarkan pulang si Cici sampai ke rumah tersebut. "Ini orang ngebonceng siapa ya lah, kok ngomong sendiri?" Terus sesampainya di rumah Cici, orang ini masih ngobrol sambil tangannya menerima uang cash Pak Security itu.
Rudi semakin dibuat takut mendengar cerita dari Pak Security itu, hingga akhirnya ia cepat-cepat untuk pamit pulang ke kosannya dan menaruh makanan pesanan Cici di pos tersebut. "Ini buat bapak sama temennya aja," kata Rudi sambil memberikan makanan hasil pesanan si Cici. Setelah berpamitan, Rudi bergegas pulang ke kosannya dan menceritakan kejadian tadi ke teman satu kosnya. Semenjak kejadian itu, Rudi pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi driver ojolnya di malam hari. Wah, serem juga ya. Kamu atau temenmu pernah nggak ngalami hal seperti Rudi?